lagi di Go Healthy, kita sedang membahas tentang stroke dan juga penyakit yang mungkin berhubungan dengan stroke ini. Mungkin ini juga yang dialami oleh Pak Noto di sebelah saya. Jadi kita cari tahu kira-kira penyebabnya apa sampai bisa terkena stroke dan juga pekerjaan yang hilang saat ini. Nah Pak Noto, tadi sudah bilang sering begadang. Betul. Terus makannya bisa dibilang tidak diatur sama sekali. Betul. Check up cuma 1 kali. Iya, saya minum kopi itu sebanyak 6 gelas sampai 7 gelas sehari itu. 6 sampai 7 gelas sehari itu kopi saja atau bagaimana? Itu kopi saset, kopi manis. Oh, kopi saset. Kopi biasanya erat hubungan dengan rokok. Bapak Betul. merokok juga? Iya, betul. Nggak bisa tuh berhenti rokok. Berapa banyak Pak rokoknya? Saya 1 bungkus sampai 1,5 bungkus sehari. Nah, Mas Boy, Ya. mengenai teknologi laser, bagaimana teknologi laser bisa membantu penyakit stroke maupun penyakit lainnya? Ya, teknologi laser itu akan mengoptimalkan kualitas pembuluh darah kita yang tadinya menyempit dan menjadi kaku ya, yang tidak elastis lagi, itu dengan meningkatkan kadar nitrik oxide. Ya, dalam tubuh kita nih ada pemisahan nitrik oxide yang membuat pembuluh darah kita menjadi elastis, menjadi lebih lebar ya, tidak sempit. Nah, tadi dengan pola hidup yang tidak sehat tadi, nitrik oxide-nya akan menurun. Nah, teknologi laser akan mengoptimalkan lagi kadar nitrik oxide yang membuat pembuluh darah itu menjadi elastis, menjadi lebih lebar, sehingga tekanan darahnya akan terkendali. Itu poin yang berikut dari teknologi laser. Nah, poin berikutnya adalah orang yang tadi suka ngopi, suka ngerokok, kemudian pola hidup yang tidak sehat, darahnya akan menjadi lebih kental. Ya, darah yang kental ini membuat tadi jantung akan bekerja lebih keras lagi untuk mengalirkan darah ke organ-organ tubuh kita. Nah, sehingga tekanan darahnya akan naik. Nah, teknologi laser ini akan membuat darah yang mengental tadi akan menjadi lebih encer lagi, lebih cair lagi. Sehingga jantung tidak menjadi kerjanya akan tidak menjadi lebih berat, jadi tekanan darahnya akan terkendali dengan baik. Jadi kalau kita masih bicara masalah pembuluh darah, jadi ini yang penting sekali nih kita jaga ya, dengan teknologi laser, dengan pola hidup sehat, harapannya kualitas darah pembuluh darahnya akan menjadi lebih baik lagi. Kita kan belajar dari Pak Noto. Pak Noto mengalami stroke, akhirnya waktu itu stroke sumbatan ya Pak ya? Iya, betul. Stroke sumbatan yang menyebabkan kelemahan pada sisi tubuh kanannya. Gejalanya memang kelemahan sisi tubuh kanan, tapi gangguan sebenarnya ada di dalam otaknya. Jadi yang mengalami kerusakan itu adalah jaringan otak atau sistem saraf pusat. Nah, tadi Mas Boy kan sudah singgung mengenai teknologi laser untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Terutama untuk Pak Noto dan pemirsa di rumah yang sedang berjuang pulih dari stroke, yang perlu dijaga itu adalah kualitas darah dan pembuluh darah terutama di area kepala. Karena sistem saraf pusat atau otak kita yang ada di dalam kepala. Jadi kalau misalkan kita mau berjuang untuk pulih dari stroke, maka aliran darah ke area otak itu harus baik. Teknologi laser ini bisa digunakan secara intranasal atau digunakan di dalam hidung. Gunanya tadi seperti Mas Boy jelaskan, membuka pembuluh darah, menurunkan pengentalan darah, meningkatkan kualitas darah, sehingga aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke area sistem saraf pusat atau otak kita menjadi lebih baik lagi. Nantinya regenerasi sel menjadi lebih baik dan proses pemulihan juga bisa terbantu. Dan itu tidak hanya untuk para penderita stroke saja. Karena digunakan di dalam rongga hidung, bisa juga digunakan para pemirsa mungkin yang sering mengalami alergi atau bersin-bersin. Mengalami peradangan pada area rongga sinus. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan agar menurunkan proses peradangan yang terjadi. Ketika kita berbicara masalah kolesterol atau gula darah, itu kan memang sebenarnya dibutuhkan ya. Dibutuhkan untuk seperti apa? Contohnya gula darah ini akan dibakar dan diubah menjadi energi. Kalau kolesterol bisa sebagai bahan baku pembentukan hormon, keberlangsungan suatu hidup sel, dan juga bisa diubah juga menjadi energi. Tapi kalau yang masuk kebanyakan, maka akhirnya numpuk di dalam pembuluh darah. Bisa menyebabkan penyempitan, pengentalan darah, bahkan sampai penggumpalan darah yang nantinya bisa menyebabkan komplikasi. Nah, teknologi laser ini bisa membantu proses pembakaran tersebut agar lebih terkendali lagi gula darah dan kolesterolnya. Nah, tadi kan gula darah, kolesterol itu bisa diubah menjadi energi melalui sebuah proses pembakaran. Teknologi laser ini kita tingkatkan pembakarannya sehingga energinya bertambah dan gula darah, kolesterol itu lebih terkendali lagi. Tentunya akan lebih maksimal kalau misalnya Pak Noto yang dimasukin ke dalam tubuh juga kita kendalikan. Jadi tetap pola hidup sehat itu ibarat kata harga mati. Harga mati. Kalau nggak dilakuin, ya harganya mengancam nyawa. Baik, tadi teknologi laser ini sudah menyelesaikan masalah mengenai pembuluh darah dan kualitas darah. Tapi kalau kita lihat, ini masih ada masalah yang lain nih, Mbak Preti. Mobilisasinya masih terganggu. Terbatas. Saya rasa ini perlu bantuan lain. Kira-kira apa yang bisa menjadi solusinya?
Nah, selain darah dan pembuluh darah, ada lagi nih yang Pak Noto harus usahakan, yaitu otot. Yang pertama, tempat pembakaran gula darah dan kolesterol itu paling utama ada di otot. Jadi kalau misalkan nih, Mas Edwin, ini tungkunya lebih besar, jadi pembakarannya pasti lebih banyak, sehingga gula darah dan kolesterolnya pasti akan lebih terkendali lagi. Lalu fungsi yang kedua dari otot itu adalah membantu pergerakan, meringankan beban pada persendian sehingga bisa mencegah terjadinya peradangan dan pengapuran pada sendi. Volume otot yang terjaga juga bisa membantu mencegah terjadinya pengeroposan pada tulang. Karena tadi otot yang terjaga, maka pergerakannya lebih aktif. Kalau misalnya terbatas seperti Pak Noto, disinilah hadir peranan teknologi untuk membantu Pak Noto agar pergerakannya menjadi lebih aktif lagi, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Oke Mbak Preti, tahan dulu. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai teknologi NMES. Nanti kita detail lagi manfaatnya apa saja dan bisa digunakan untuk siapa saja. Kita lanjutkan nanti. Bagi pemirsa yang saat ini ada hipertensi, kolesterol yang tinggi, mungkin juga ada diabetes, mari manfaatkan teknologi laser, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Dan untuk pemirsa yang mau tahu cara mendapatkan teknologi laser dan sinergi teknologi NMES, kita simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, mari kita jaga kualitas darah kita supaya fungsi organ tubuh kita juga baik, termasuk jantung dan juga otak kita. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan gunakanlah teknologi laser. Karena teknologi laser bermanfaat untuk membantu mengurangi gula, kolesterol, tekanan darah yang tinggi, mengurangi kekentalan darah, dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Sehingga bisa juga untuk membantu proses pemulihan stroke dan mencegah terjadinya serangan jantung. Untuk teknologi laser, Anda bisa menggunakan Accu-Laser Ultimate, alat kesehatan yang menghadirkan sinergi dari teknologi laser dan juga teknologi NMES. Accu-Laser Ultimate menggunakan 14 light therapy. Terdiri dari 10 mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang bisa kita gunakan pada garis pergelangan tangan kiri kita 2 kali dalam sehari. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa digunakan pada area otot yang membutuhkan. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan informasi lebih lengkap bagaimana Accu-Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh